Pokoknya saya ingin akhir 2021 harus punya untung. Siap nggak? Siap, Pak. Ditarget untung 21 akhir 2021. bisa nggak Pak? Harus bisa. Bahkan mereka hitung-hitungan kasar mereka katanya bisa sekitar 18 miliar katanya. 18 miliar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Kurniawan, jumpa lagi di meja redaksi Banten Raya, podcastnya Banten Raya. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa dukung terus Banten Raya Channel dengan cara mensubscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Banten Raya. Teman-teman, pemerintah Provinsi Banten belum lama ini memindahkan kembali RKUD atau Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten dari BJB ke Bank Banten. Sebelumnya, Pemprov pernah memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Itu terjadi pada April 2020. Kenapa? Alasannya karena Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan Bank Banten sebagai bank dalam pengawasan khusus. Ada beberapa masalah yang terjadi saat itu. Salah satunya adalah gagal bayar. Nah, kemarin tertanggal 28 Mei, Pemprov Banten mengembalikan lagi RKUD-nya dari BJB ke Bank Banten. Nah, saya akan membahas ini bersama Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Gembong R. Sumedi. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Gembong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak Rahmat ya? Alhamdulillah Pak. Ini lagi agenda reses Pak ya? Lagi reses. Cuman lagi kosong nih Pak ya? Lagi kosong, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Gembong ini selain menjabat Komisi 3, juga menjabat Ketua DPW PKS Provinsi Banten ya Pak ya? Iya, betul. Kapan-kapan kita ngobrol soal politik ya Pak ya, tentang pemilu Pak ya, terutama tentang Pilkada Banten yang agak seru nih. Siap. Tapi sekarang kita ngobrol soal RKUD dulu ya Pak ya. Boleh. Pak, bagaimana tanggapan Bapak sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten terkait pemindahan RKUD dari BJB ke Bank Banten ini Pak? Iya. Saya sebagai Ketua Komisi 3 yang memang mengurusi masalah keuangan, perbankan. Kemudian saya juga sebagai Ketua Pansus ketika Bank Banten bermasalah tahun lalu ya. Tentu merasa berbahagia sekali gitu ya ketika RKUD ini kembali ke Bank Banten. Kenapa? Karena RKUD ini ibaratnya apa ya, seperti tambahan energi lah ya. Energi, siap. Jadi yang istilahnya kemarin itu sudah lemes-lemes begitu, walaupun sudah dinyatakan sehat. Ya, oleh OJK, tetapi kan secara likuiditasnya masih butuh banyak masukan begitu ya. Nah, begitu RKUD pindah kembali ke Bank Banten, ini kan ya insya Allah rekening Bank Banten kan cukup besar nilainya. Cukup besar ya. Dan saya pikir ini akan sangat-sangat membantu sekali untuk proses penyehatan Bank Banten. Memang sudah dinyatakan sehat, tapi kita ingin bahwa sehatnya itu memang sehat benar lah. Benar-benar sehat ya. Benar-benar sehat. Jadi ibarat orang yang baru sehat dari sakitnya, kan itu harus banyak pemulihan, ya kan. Nah, ini salah satunya upaya mengalihkan RKUD ke Bank Banten dalam upaya kesana. Penyehatan. Ini Pak, dengan pemindahan RKUD tertanggal 28 Mei 2020 ini, sekarang semua aktivitas keuangan di Pemprov Banten sudah kembali Pak? Sudah. Semua masalah penggajian, kemudian untuk kegiatan dari Pemprov itu semua sudah masuk ke Bank Banten ya Pak ya? Termasuk juga pajak ya, semua masuk ke Bank Banten. Pak, ada keluhan dari beberapa pegawai gitu. Salah satunya juga dari fraksi
di DPRD Provinsi Banten, mereka kesulitan ketika ingin ngambil uang di ATM Bank Banten. Ya. Nah, apa masukan dari DPRD untuk Bank Banten? Ya, saya pikir ini masukan yang sangat berharga ya dari masyarakat Banten ya, bahwa Bank Banten ke depan ini betul-betul harus bisa menampilkan sosok sebagai bank yang profesional begitu ya. Apa bank profesional? Ketika masyarakat memang membutuhkan fasilitas perbankan, jangan sampai masyarakat kecewa kan gitu. Betul. Mau ngambil uang misalkan, ternyata uangnya kok cuma bisa ditarik sekian gitu. Betul. Ya. Nah ini kan juga akhirnya membuat masyarakat gimana sih gitu ya. Ya walaupun kemarin-kemarin mungkin kondisi Bank Banten karena memang kesulitan likuiditas bisa dimaklumi gitu ya. Tapi kan sekarang nih RKUD sudah pindah begitu ya, dan mudah-mudahan pemasukan dari sektor pajak ya kan sudah mulai masuk tuh ke rekening. Maksud saya ya mohon hal-hal seperti ini juga diperhatikan oleh manajemen Bank Banten gitu, supaya masyarakat ini yang memang merindukan masyarakat Banten, yang merindukan Bank Banten itu bisa tumbuh sehat di Bank Banten itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat gitu. Iya. Gitu Pak Rahmat. Pak, dengan dicabutnya status bank dalam pengawasan khusus, berarti uang yang sempat tertahan Pak oleh OJK, termasuk dana bagi hasil pajak, kurang lebih 900 miliar kalau nggak salah ya Pak ya. Itu berarti sudah tidak lagi tertahan Pak, bisa digunakan? Bisa. Artinya kan kenapa kemarin tidak bisa ini kan karena bank dalam pengawasan khusus itu tidak sembarangan, dia harus ada izin dari OJK. Nah begitu sudah dinyatakan sehat, ya dana-dana yang tertahan otomatis bisa. Cuma tentunya kan dilihat dari kemampuan likuiditasnya ya. Kalau memang memungkinkan untuk diambil semua ya silakan. Tapi secara umum ya sudah tidak ada lagi tuh blokiran lagi. Sudah bisa ditarik lah istilahnya. Gitu. Nah kemarin Pemprov Banten kan menyatakan sudah melunasi tuh Pak utang bagi hasil pajak ke kabupaten kota ya. Apakah uang yang dari situ atau ditalangi dari APBD? Nah saya nggak tahu pasti ya, tapi yang jelas dana bagi hasil untuk kabupaten kota yang tahun 2020 sudah selesai. Sudah selesai. Kan skemanya tadinya akan ditutupi di anggaran perubahan, tapi ternyata dengan anggaran berjalan ya bisa jadi apakah uang Pemprov yang ada di Bank Banten itu sudah bisa ditarik sehingga bisa dibayarkan, wallahu alam. Tapi intinya ya kita senang juga gitu kalau DBH ini sudah dibagikan ke kabupaten kota. Apalagi saat penetapan status bank dalam pengawasan, ada amanat OJK harus menambah penyertaan modal. Kemudian Pemprov melalui DPRD melakukan rapat paripurna, menyuntik kurang lebih 1,5 triliun ya. 1,551 triliun. Nah itu menjadi modal lagi Pak, masuk ke dalam kasnya modal Bank Banten. Betul. Jadi selama ini kan Pemprov Banten itu baru masuk total sejak pendirian tuh sekitar 600 ya. Total 600, 600. Nah, ditambah dari lagi amanat Perda kurang lebih 900 ya. Nah, akhirnya kemarin bukan hanya menggenapkan 900 tapi bahkan 1,5 triliun. Artinya dari angka kecukupan modal KAR gitu itu udah di atas rata-rata lah ya. Jadi dan ini dalam upaya penyihatan Bank Banten itu kan artinya dari sisi permodalan sudah cukup, ya kan. Kemudian yang jadi masalah kemarin likuiditas ya. Likuiditas. Nah dengan kembalinya RKUD ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan likuiditas. Ya. Di samping juga memang kan di PUT ke-6 ya penawaran umum terbatas kemarin kan juga dapat masukan sekitar 300 miliar ya dari itu di luar yang 1,51. Ya, kemudian juga manajemen. Nah, manajemen sekarang sudah baru tuh. Ya kan? Artinya sudah direksi baru. Sama satu lagi yang penyelesaian
kredit-kredit bermasalah. Jadi ketika 4 hal tadi ya, kecukupan modal sudah ada, kemudian manajemen sudah diganti, ya sudah pembaruan, kemudian penyelesaian kredit-kredit sudah disepakati oleh OJK tahapan-tahapannya, dan yang terakhir adalah likuiditasnya juga sudah mencukupi, maka akhirnya Bank Banten sudah dinyatakan sehat sekarang. Sehat, betul. Nah, tinggal bagaimana langkah-langkah berikutnya ini, ya kan? Ini harus betul-betul diperhatikan oleh Bank Banten. Dan setahu saya, berdasarkan info yang saya dapatkan, ini setiap hari ini dikontrol oleh OJK nih, Bank Banten ini, ya. Artinya perkembangannya ketika ada hal-hal apa nih yang harus dikerjakan ini, itu dipantau oleh OJK. Ada batas waktu sampai kapan, Pak? Saya nggak tahu batas waktunya, tetapi memang saat ini OJK masih terus mendampingi ya untuk terus mengawasi proses perjalanan Bank Banten ini. Gitu. Ya, Pak. Ini ada apa istilahnya ya? Kekhawatiran masyarakat. Dengan dinyatakannya sehat, ini investor yang kemarin tanam modal rame-rame narik nggak sih gitu? Nah, ini juga pertanyaan yang sama yang saya tanyakan kepada direksi Bank Banten, ya kan? Saya bilang posisi likuiditas Bank Banten ini kan pasti belum terlalu menggembirakan ya dari sisi likuiditas. Nah, mungkin nggak gitu ketika nanti dinyatakan bank sehat, ini orang rame-rame narik kan, ras lagi saya bilang. Ras lagi gitu. Tapi ya sudah diyakinkan oleh Pak Direktur, Pak Agus waktu itu, Pak, ini sejak OJK mencabut status BDBK dan dinyatakan sebagai bank sehat, itu tidak ada penarikan yang cukup besar. Alhamdulillah ini Pak ya. Gitu ya. Dan mereka pun sudah mengantisipasi sebetulnya. Jadi kan Bank Banten ini ada kerjasama kan dengan BRI, dengan bahkan BRI ini udah siap sebagai bank penjamin. Kan salah satu direksi yang sekarang ini kan dari BRI ya, ditempatkan di Bank Banten. Ya ini memang dalam rangka bagaimana mengamankan Bank Banten ya. Terutama kita juga nggak tahu tuh. Yang kita khawatirkan tadi itu, begitu dinyatakan bank sehat, orang pada narik. Gitu. Tapi semua sudah instrumen itu sudah disiapkan, oleh Bank Banten, sehingga ya alhamdulillah sampai saat ini pun kita melihat tidak ada orang yang menarik besar-besaran. Bahkan yang ada sekarang ini harga sahamnya Bank Banten itu naik ya Pak ya? Betul. Berapa sekarang tercatat sekarang Pak? Di bursa saham tadi pagi saya lihat sekitar 90-an. 90 rupiah. 90 rupiah. Dari pertama 50. Ya. Oke, berarti naik 40 rupiah ya. Hampir 100% naik. Dalam kurun waktu belum genap 1 bulan loh Pak? Belum. Iya. Cukup signifikan juga. Signifikan. Jadi memang banyak orang yang menaruh harapan pada Bank Banten ya. Dan ya mudah-mudahan sih kita berharap sebagai warga Banten ya kita juga berharap Bank Banten ini bisa menyusul seperti kakaknya lah Bank BJB. Ya. Bank BJB ini sekarang harga sahamnya udah 1.300-an per lembar. Bank Banten masih 90 kan. Iya. Ya, tapi ya info yang saya dengar nih ya bisa jadi karena Bank BJB sudah masuk itu sudah mulai agak jenuh, dia harus juga berinovasi tuh. Sementara Bank Banten kan masih fresh, masih banyak peluang. Saya pikir kesempatan buat Bank Banten untuk terus berkembang. Ya. Apalagi kalau misalkan RKUD Kabupaten Kota ini bisa masuk pindah ke Bank Banten. Selama ini RKUD semua ke BJB. Iya. PMK Pandeglang yang sudah menyatakan ingin, Pak. Ingin gitu. Tapi memang yang ingin kepastian dari Pemkab itu adalah ingin melihat, kan kalau Pemprov Banten mah sudah serius nih, ya kan? Keseriusannya nanti akan ditunjukkan lagi dengan adanya pemisahan Bank Banten dari BGD. Nah, ini akan lebih memperkuat lagi trust-nya Pemkab Kota Sebanten nih terhadap Bank Banten. Mudah-mudahan kalau rasa percaya dirinya dari Pemkab dan Pemkot Sebanten ini tumbuh ya terhadap Bank Banten, bukan tidak mungkin RKUD akan pindah ke Bank Banten. Ini kalau udah pindah dahsyat ini. Iya kan? Tambahan ya Pak ya? Sebanten itu kalau kan provinsi saja sekitar 16 triliun, iya kan? 1,6.
Hah? APBD Oh, kita. APBD-nya. Oke, APBD kita kan 16 triliun. Kemudian kabupaten kota ada 8. Kalau masing-masing ada 4 triliun saja rata-rata ya. 4 kali 8 32. 32 tambah 6 udah ya 50 triliun mengelola anggaran luar biasa ini. Iya, gaji pegawai. Iya, gaji pegawai semua kan. Pembayaran proyek semuanya masuk belum kredit ASN. Betul, kredit ASN itu kan captive market yang luar biasa begitu kan. Ibarat ikan tinggal nyerok doang tuh. Iya. Iya kan nggak perlu ini. Apalagi dengan bertambahnya kecukupan modal lebih dari 1 triliun, maka bukunya udah buku nanti 2 ya Pak ya? Iya, sekarang masih buku 2 ya kan. Sekarang kan buku 2 nih, nanti mau masuk ke buku 3 kan? Oh, buku 3. Ya. Ya artinya dari sisi modal sih sebenarnya sudah cukup gitu. Sudah cukup. Maka pelayanan itu bisa diperluas kan? Harus. Nah, sekarang yang masih perlu dipikirkan oleh Bank Banten itu adalah digitalisasi. Ya. Nah, digitalisasi ini ini menjadi hal yang keniscayaan lah buat sebuah bank di era sekarang ini kan. Betul. Sekarang kan kalau kita ke bank-bank termasuk BJB kan udah ada tuh. M-banking kan. Kalau BJB belum ada nih. Bank Banten belum ada. Bank Banten belum ada. Oh, Nah, ini ya infonya sih yang saya dengar mungkin di bulan Oktober mau coba masuk ke digitalisasi. Ya kita tunggu saja, mudah-mudahan ini. Pak, ada rencana mau memisahkan Bank Banten dari pengelolaannya dari BGD. Ya, betul. Itu kan dibutuhkan Perda ya Pak? Betul. Sejauh mana Pak? Jadi gini, kalau sebetulnya usulan pemisahan Bank Banten dari BGD atau ataupun juga pembentukan BUMD Bank Pembangunan Daerah Banten ya, itu sudah diajukan oleh Pemprov bersamaan dengan usulan tambahan setoran modal yang tahun lalu. Ya, cuma memang karena memang fokus kita waktu itu adalah pada kecukupan modalnya, kita fokus dulu perda penyertaan modal. Nah, perda yang satu lagi yang untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Bank Banten, PT Bank Banten ini ya, ataupun Bank Banten, ini memang perlu ada kajian tersendiri ya, karena nih bicara tentang BUMD Bank ini memang ada kekhususan. Yang pertama, sebagai BUMD dia cangkolannya adalah ke PP 54 tahun 2017 ya tentang BUMD. Berarti ini kan urusannya ke Mendagri. Tapi di sisi lain sebagai lembaga keuangan maka Bank Banten ini juga punya tanggung jawab cangkolannya pada OJK. Nah, ini memadukan regulasi ini memang butuh kajian ya. Ya, info yang saya dengar sih di tanggal 18-19 Juni ini itu mau ada pembicaraan lah antara Kemendagri, OJK dan juga Pemprov Banten nih untuk membicarakan bagaimana rencana terkait dengan pembentukan Bank Pembangunan Daerah PT Bank Banten ini. Kalau draftnya sendiri sudah ada Pak, draft rapordanya? Belum. Oh, belum. Jadi ini tahapannya ya. Tahapannya nanti begitu sudah clear mungkin kajian tadi maka dibuatlah yang namanya naskah akademik. Naskah akademik ini nanti yang menjadi dasar bagi Pansus ya untuk melakukan kajian raperda ya Pak. Betul. Tapi masuk nggak Prolegda 2021 ya? Di 2021 sudah ada cantolannya. Artinya ketika nanti NA-nya sudah siap, kita sudah bisa bentuk Pansus. Perkiraan saya ya paling di perubahan lah di bulan-bulan Oktober gitu ya. Masuk pembahasannya ke Dewan? Masuk ke Dewan. Butuh berapa bulan Pak menyelesaikan itu? Pengalaman kita saja kemarin waktu penyertaan modal kita kebut 2 minggu kita selesai kan. Kalau waktu itu kan urgent Pak. Urgent. Ya sama, ini juga urgent. Oh, ini juga urgent. Iya.
bagaimana dia akan berkembang? Jadi begini, kan sekarang Bank Banten ini ada di bawahnya BGD. Betul. Sementara BGD-nya sendiri ini tidak bankable. Iya, betul. Karena berbagai kasus yang meliputinya gitu ya. Sehingga kalau dia mencari investor ataupun dia mau menempatkan untuk modal orang akan berpikir ini perusahaan nggak bankable ini. Sementara dia membawa gerbong Bank Banten yang memang harus berkembang gitu. Sehingga mau tidak mau ini harus pisah gitu ya. Harus pisah. Jadi BGD biarlah berkembang dengan BGD-nya sendiri, Bank Banten berkembang dengan Bank Banten sendiri. Iya, betul. Jadi sekarang kasihan juga Bank Banten mau berlari ini ketahan aja nih sama BGD. Iya. Gitu. Jadi ini bukan tidak urgent, ini urgent. Jadi ini kerjaan. Saya sepakat itu, Pak. Kerjaan Komisi 3 berikutnya menyelesaikan ini. Bank Banten. Iya. Dipisah dari BGD. Ya, membentuk BGD Kami sangat mendukung itu, Pak. Supaya Bank Banten sehat, cepat majunya. Betul. Gitu. Jadi artinya kita nih begitu saya di Komisi 3 dikasih beban itu tuh. Pertama, ya kan masalah, jadi harus selesaikan modal sudah beres nih. Nah, sekarang tuh PR kedua nih, bagaimana segera memisahkan Bank Banten dari BGD. Ya. Catatan kami ada setidaknya 2 kasus BGD itu yang masuk ke ranah hukum. Waktu itu dijabat kalau nggak salah direkturnya Franklin. Siapa itu? Ya itu ya, Pak Franklin betul. Itu ya, Nelwan. Oke, Pak, ngomong-ngomong kalau Pemprov nambah modal lagi, boleh atau ada rencana gitu? Gini, kalau dengan posisi sekarang dengan posisi sekarang, posisi KAR-nya itu sudah cukup ya, kecukupan rasio kecukupan modalnya itu KAR ya, itu sudah cukup untuk saat ini ya. Jadi saya pikir kalau untuk nambah modal ke Bank Banten, saya sih melihat dalam waktu dekat kita belum perlu ya. Yang penting itu tadi Bank Banten harus mandiri sebagai BUMD supaya bisa berlari ini. Insya Allah sih kalau sudah berdiri sendiri ya, saya pikir banyaklah orang yang apalagi melihat captive marketnya Bank Banten nih ya tadi itu sekitar 50 sampai 60 triliun. Ya itu bukan angka yang kecil itu. Tapi kalau buka investor boleh, maksudnya buka peluang modal dari masuk. Oh iya silakan. Ini kan sudah perusahaan TBK. Iya. Jadi di Indonesia ini kan ada bank daerah yang TBK ada 3 kan? Bank BJB, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, dan Bank Banten. 3 ini. Jadi silakan saja nih kalau dari investor luar mau masukkan ini kan bisa beli sahamnya ini Bank Banten kan? Bank Banten ya. Betul. Waktu kemarin kan kalau nggak salah rencananya ingin buka dari investor asing. Ya kemarin di awal-awal ketika nih perusahaan ini Bank Banten ini bermasalah, itu kan mereka butuh kecukupan modal, butuh likuiditas ya kan, maka dia tarik investor. Tapi ternyata ya narik investor itu tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Dan PUT ke-6 saja kan mereka dapatnya 300 miliar ya dari angka berapa gitu yang ditargetkan. Di luar yang tambahan modal dari Pemprov. Nah mudah-mudahan nanti nih mereka ada lagi nih dalam upaya menarik investor, Bank Banten tuh akan melakukan PUT yang ke-7. Penawaran umum terbatas itu di bulan Oktober kalau tidak salah. Nah, Komisi 3 pernah memanggil manajemen yang baru, Pak? Kita sudah pernah berkomunikasi ya. Terakhir itu kita pernah bertemu dalam kaitan mungkin perkenalan lah sudah ya. Tapi memang kita rencananya mungkin setelah reses lah kita akan. Setelah reses agendakan, maksud saya yang formal gitu Pak. Mempertanyakan apa sih program rencana kerja. Oh ya pasti. Karena kan kita kemarin itu pernah ada setelah mereka terpilih ya, mereka ingin ketemu Komisi 3. Cuma kita sampaikan waktu itu sebelum ada penetapan dari OJK.
Oke. Tapi manajemen udah berubah belum? Sudah. Oh, sudah. Manajemen sudah berubah. Kemudian ingin ketemu Komisi 3 waktu itu kan, termasuk juga dengan pimpinan DPRD. Cuma memang disarankan jangan dulu lah, karena mereka kan harus dapat rekom dulu dari OJK. Setelah ada rekom dari OJK, ya kita belum sempat ketemu lagi. Belum sempat ketemu. Jadi mungkin habis reses nanti kita. Itu akan diagendakan ya Pak ya? Ya. Kalau nanti pembahasan Raperda, apakah Bank Banten manajemennya dilibatkan Pak? Oh iya, pasti dong. Ketika kemarin saja, ketika kita bahas setoran modal, itu kan kita libatkan mereka dalam pembahasan, karena kan mereka nanti yang akan menggunakan perdanya. Gitu. Jadi memang pastilah kita akan melibatkan semua stakeholder ya, Pemprov-nya, kemudian dari manajemen Bank Banten, supaya memperkaya perda yang kita hasilkan nanti. Gitu. Pak, kalau Bank Banten ini dicabut pengelolanya dari BBGD-nya kira-kira marah nggak nih Pak? Oh enggak, justru BGD sendiri merasa dia menarik satu beban yang berat ya. BGD kan kecil ya, modalnya juga ini, sementara Bank Bantennya kan modalnya juga besar itu kan. Mereka senang ya Pak? Senang banget, supaya lebih lincah geraknya. Dan kita juga memang meminta kepada BGD ini, ya udahlah, yang penting ente jangan banyak-banyak anak perusahaan. Yang penting core bisnis harus jelas. Core bisnis harus jelas, supaya BGD ini ke depan mau jadi apa, gitu kan? Duitnya yang dikelola berapa, menghasilkan berapa, jelas gitu. Jangan seperti sekarang. Nanganin tongkang. Gagal semua. Gagal, batu bara, bata. Pokoknya yang menghasilkan tuh cuma satu doang, yang di bandara. Apa itu Pak? Sewa gudang. Sewa gudang. Betul. Itu ada income ya Pak? Ada. Tapi pernah nggak sih Pak ngasih dividen Pak? Ada dividen. Ngasih ke BGD ini sejak 2 tahun lalu kalau tidak salah, itu sudah ada dividen. Walaupun kecil ya. Kecil ya. Tapi itu di luar Bank Banten? Di luar Bank Banten. Kalau Bank Banten sendiri belum ya Pak? Itu Bank Banten sejak awal kan rugi terus. Namanya ini yang saya tekankan kepada Direktur Bank Banten. Pokoknya saya ingin akhir 2021 harus punya untung. Siap nggak? Siap Pak. Ditarget untung 2021, akhir 2021. Bisa nggak Pak? Harus bisa. Bahkan mereka, hitung-hitungan kasar mereka katanya bisa sekitar 18 miliar katanya. 18 miliar? Itu hitung-hitungan kasar? Kasar. Terobosannya apa Pak? 18 miliar ini? Atau gampang hitungnya kan? Kalau misalnya RKUD ini sudah ada di Bank Banten, ya kan? Dari kemarin yang pinjaman yang sudah ada di Bank Banten, yang PNS tuh kredit-kreditnya, kan kemarin sudah sempat dijual ke BJB tarik lagi, ya kan? Itu income juga tuh. Kemudian kan yang hutang-hutang kredit yang sebelumnya itu kan kemarin sudah ada beberapa yang dihapuskan. Sudah tidak lagi. Jadi nanti tidak masuk ke dalam perhitungan rugi labanya bank, karena yang istilahnya yang kira-kira sudah tidak mungkin sudah dihapuskan. Penghapusan piutang ya Pak ya? Iya. Berarti nanti dalam pembukuan Bank Banten itu udah nggak ada itu? Itu besar-besar Pak? Ya lumayan lah. Berapa miliar ya kemarin itu? Saya lupa angkanya, nggak ingat pasti. Cuma yang jelas, kenapa manajemen Bank Banten itu berani menargetkan untung? Karena tadi itu, yang istilahnya kaitan-kaitan dengan pihak yang sebelumnya yang tidak mungkin ditagihkan, itu sudah dihapuskan lah. Dihapuskan ya. Selain market ASN, barangkali bisa menyasar perumahan Pak. Karena di Banten ini pengembang perumahan juga cukup masif. Iya, cuma memang kita juga pesankan kepada manajemen baru ini agar lebih hati-hati. Ya, hati-hati, profesional, jangan sembarangan memberikan kredit ya kepada pihak-pihak yang kalau kita belum yakin akan memberikan ini jangan. Tapi kalau misalkan kepada kontraktor-kontraktor di provinsi yang memang melakukan pekerjaan di provinsi, kemudian kan pembayarannya dari itu silakan. Itu kan juga
satu peluang kan. Ya, gitu. peluang dan potensi ya Pak. Ya, buat Betul. menambah Artinya saya sih berpikir jangankan 18 miliar lah misalnya. ya. Dia untung saja misalkan 1 miliar, 5 miliar, Iya. senang saya. Berarti dari tahun berapa? Iya. 2000 berapa? Terbentuk 2016. Iya, kalau nggak salah Pak. 2015 2016 gitu ya. Dari sekian tahun bank berdiri baru akhir tahun ini mudah-mudahan punya untung. Pecah telur. Pecah. Di zaman Komisi 3-nya Bapak, ketuanya. Masya Allah. Luar biasa, itu prestasi tuh Pak. Iya, gitu. Istilahnya image buruk dari masyarakat. Betul. Kok beli bank sakit katanya. Ya memang karena waktu itu anggaran APBD Pemprov Banten tidak mencukupi kalau membuat bank konvensional yang sehat. Butuh dana kurang lebih 3 triliun. 3 triliun. Sementara di APBD mampunya hanya 800 waktu itu miliar. kan, iya. Iya, di Perda kan. Itu makanya dibelilah bank. Logikanya kalau bank yang sehat nggak mungkin dijual. Ya itu, Kan? makanya. Kenapa kita beli bank? Karena banknya sakit, Iya. makanya bisa dibeli. Saya mengibaratkan pembelian Bank Banten ini seperti kita beli mobil. Iya. Ya kan? Kita beli mobil second. Maka ada skala prioritas mana yang harus kita perbaiki. Iya. Yang penting bisa jalan dulu, misalkan bannya. Nah sekarang kan udah jalan nih Pak ya. Tinggal apa nih Pak yang dibutuhkan biar larinya kencang Pak? Yang jelas pertama trust. Trust, oke. Kepercayaan dari masyarakat bahwa bank ini sehat, gitu kan? Kalau sudah trust mah orang kan nanti akan berbondong-bondong kan naruh uangnya di bank, ya kan? Itu pertama itu. Yang kedua selain kepercayaan gitu ya, ini juga Bank Banten harus menunjukkan performance-nya yang bagus nih, manajemennya ya. Termasuk pelayanan-pelayanan tadi itu, termasuk tuh pelayanan di ATM segala macam. Ini kan menumbuhkan kepercayaan publik itu. Dari mana publik akan ini kalau kecewa gitu kan? Bapak mungkin merasakan kemarin. Iya sempat. Narik ya, gaji. baru narik sekali, narik lagi udah nggak ada. Nggak tahu apakah duitnya nggak ada di ATM-nya. Nah itu faktor kendala apa sih Pak? Apakah setoran pajak itu belum masuk ke sana? Apa bagaimana? Enggak lah, pajak mah udah otomatis begitu kemarin RKUD pindah semua Samsat udah pindah masuk ke Bank Banten semua. Nah, kendalanya apa? Apa dibatasin Pak? Saya belum konfirmasi ke direksi Bank Banten. Mungkin juga mereka asas kehati-hatian gitu ya, membatasi jumlah penarikan begitu. Atau juga mungkin ya ATM-nya belum diisi, cuma kalau ATM belum diisi, waduh gimana ya? Kecuali memang nggak ada duitnya, ini kan duitnya ada kan? Duitnya ada. Ya ini masukan lah buat manajemen Bank Banten. Ini menjadi PR Komisi 3 Pak ya? Memberikan masukan. Betul. Oke, catatan Pak. Iya. Pak, kembali ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Performa direksi seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau saya melihat sekilas ya dari kurikulum vitae-nya, kemudian portofolio dari direksi, ya saya sih punya keyakinan lah Bank Banten ini bisa lebih baik ya. Karena ini dari berbagai bank nih, ya ada dari, apa aja tuh Pak? Dari direktur utamanya itu dari Bank Kalsel ya kan. Kemudian ada yang dari BRI, ya kan, ada dari BNI, ada dari Bank Syariah, ada juga dari bank konvensional, bank daerah, gitu kan. Ya, artinya ini komposisi orang yang saya pikir ya cukup lengkap lah ya, untuk bisa membawa Bank Banten ini ke depan lebih baik begitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman mereka selama ini dalam mengelola bank, ini bisa diterapkan di Bank Banten ya. Walaupun memang kalau secara captive marketnya Banten ini luar biasa. Makanya kalau dengan pasar captive yang sudah demikian besar, kemudian Bank Banten ini sampai nggak untung gitu, wah kebangetan. Kebangetan ya? Kebangetan. Berarti harus tidak mau harus sehat, Pak. Harus untung ya. Betul. Gitu. Nah, upayanya ini salah satunya mengajak kabupaten kota kan, Pak? Betul. Nah, ini juga yang saya tekankan kepada para direksinya
bagaimana direksi ini harus rajin bersilaturahim dengan kepala-kepala daerah yang ada di Provinsi Banten. Banten saja dulu lah. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh ke daerah lain begitu. Banten saja dulu kita optimalkan, ya kan? Karena ini potensi APBD-nya juga kan lumayan juga Banten ini. Mudah-mudahan kalau pemerintah Kabupaten Kota Sebanten ini bisa menaruh RKUD-nya di Bank Banten, waduh luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Mantap. Jadi memang sekarang ini saya berharap kepada direksi yang baru ini ya betul-betul bisa menanamkan kepercayaan masyarakat ya. Bisa meyakinkan ini loh Bank Banten sekarang ini beda dengan kemarin gitu ya, punya semangat baru ya kan, punya motivasi baru yang mudah-mudahan bisa mengangkat Bank Banten lebih baik lagi gitu. Pak, ini ada personil dari BRI yang ditaruh di Bank Banten. Apa ini yang hasil kerjasama itu ya? Kalau nggak salah kan sempat ada kerjasama. Jadi kan BRI. Kemarin pada waktu masih dalam pengawasan khusus itu memang kita kerjasama juga dengan BRI ya, artinya mungkin salah satu hasil itunya adalah poinnya ya, jadi menempatkan direksi ini di Bank Banten. Di Bank Banten personil BRI ini di Bank Banten ya. Ya, betul. Iya. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak, menutup. Saran Bapak sebagai Ketua Komisi 3 untuk Bank Banten seperti apa dan harapannya ke depan seperti apa Pak untuk Bank Banten? Iya, jadi saya berharap ya Bank Banten yang punya captive market yang luar biasa, ibarat kita nangkep ikan mah tinggal nyerok ya, nggak perlu kayak orang mancing di laut gitu, tinggal nyerok lah gitu ya. Nah, tapi ya harus dijalankan dengan profesional ya. Kemudian juga jangan terlalu karena potensi pasar ini kemudian langsung melakukan ekspansi yang akhirnya di luar kontrol ya. Kita tidak ingin kejadian-kejadian yang sebelumnya itu terjadi lagi kan. Betul. Ya ada kredit yang bermasalah, kredit macet, segala macam. Ini kan nanti akhirnya akan bermasalah. Nah, yang kedua, karena ini juga bukan kredit, maksudnya rekening kas umum daerah Provinsi Banten juga kan ada di di Bank Banten ya. Ini juga ya mohon betul-betul jangan sampai ada kejadian seperti kemarin lah, gagal bayar segala macam ya. Ini sebetulnya kan ini kan karena manajemen kan kemarin itu bagaimana dalam pengelolaan penyaluran kredit dan sebagainya. Jadi ya saya sih optimis dengan manajemen baru yang sekarang ya, dengan performance yang lebih bagus, mudah-mudahan bisa membawa Bank Banten ke depan lebih baik lagi. Saya optimis kita akan bisa dapatkan keuntungan lah, apalagi nih kalau misalkan pemisahan Bank Banten dari BGD ini betul-betul bisa terwujud ya sebelum akhir tahun ini begitu ya. Mudah-mudahan ini rasa optimisme kita untuk menjadikan Bank Banten ini sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten bisa terwujud lah. Gitu ya. Ya, berarti seperti logo di Bank Banten itu, gambar saya Pak, harapan masyarakat Banten, Bank Banten ini bisa terbang, bisa tumbuh berkembang gitu. Oke, demikian wawancara saya dengan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten Bapak Gembong R. Sumedi. Kita jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.